T-90 adalah sebuah tank tempur utama rancangan Rusia yang dikembangkan dari T-72. Saat ini, T-90 adalah tank paling canggih yang digunakan oleh Angkatan Darat dan Marinir Rusia. Saat ini, T-90 juga dioperasikan beberapa negara lain. Sebagai penerus T-72BM, T-90 menggunakan persenjataan dan bidikan dari T-80U, sebuah mesin baru dan pengindra panas. T-90 memiliki perlindungan berupa pelindung reaktif kontak 5, pengindra laser, pembangkit gelombang anti ranjau EMT-7, dan pengacau ATGM inframerah Shtora. T-90 dirancang dan dibangun oleh Ural Vagon Zavod di Nizhny Tagil, Rusia. Persenjataan utama T-90 adalah meriam smoothbore 125 mm 2A46M. Ini adalah versi modifikasi dari meriam anti-tank Sprut dan merupakan meriam yang sama yang digunakan sebagai persenjataan utama pada tank seri T-80. Ini dapat diganti tanpa membongkar turret bagian dalam dan mampu menembakkan peluru sabot penusuk baja penusuk sirip yang distabilkan APF-SDS, anti-tank eksplosif tinggi HEFS, dan amunisi fragmentasi eksplosif tinggi HEFRG, serta peluru kendali anti-tank refleks 9M119M. Rudal refleks memiliki panduan laser beam riding semi-otomatis dan peledak tandem HEAT berongga. Ini memiliki jangkauan efektif 100 meter hingga 6 km dan membukukan waktu 17,5 detik untuk mencapai jangkauan maksimum. Refleks dapat menembus sekitar 950 mm pelindung baja dan juga dapat menyerang target udara yang terbang rendah seperti helikopter. Senapan mesin berat anti pesawat NSV 12,7 mm atau 12,7 x 108 yang dikendalikan dari jarak jauh dapat dioperasikan dari dalam tank oleh komandan dan memiliki jangkauan 2 km dan kecepatan tembakan siklik 700 hingga 800 peluru per menit dengan 300 peluru. NSV digantikan oleh senapan mesin berat Kord pada akhir 1990-an. Senapan mesin koaksial PKMT 7,62 mm atau 7,62 x 54 mrr memiliki berat sekitar 10,5 kg, sedangkan kotak amunisi membawa 250 butir peluru atau 7.000 peluru di bawah dan berat tambahan 9,5 kg. T-90 dilengkapi dengan sistem perlindungan 3 tingkat. Tingkat pertama adalah lapis baja komposit di menara, terdiri dari cangkang lapis baja dasar dengan sisipan lapisan aluminium dan plastik bergantian dan bagian deformasi terkontrol. Tingkat kedua adalah ERA Contact 5, generasi ketiga atau zirah reaktif eksplosif yang secara signifikan menurunkan daya tembus amunisi APF-SDS energi kinetik. Blok ERA ini memberi meriam tampilan seperti cangkang kerang yang khas. Bata ERA juga terletak di atap meriam dan memberikan perlindungan dari senjata serangan atas. Paket pelindung depan meriam selain ERA dan lapisan baja mengandung pengisi komposit lapis baja komposit Rusia yang diapit di antara plat baja atas dan bawah. Lapisan komposit menghasilkan bobot yang lebih rendah dan perlindungan yang lebih baik jika dibandingkan dengan armor baja saja. Tingkat ketiga adalah suite pembalas Shtora One atau Shtora 1 yang diproduksi oleh Elektromashina dari Rusia. Sistem ini mencakup 2 dazzler elektrooptik atau IR, yaitu jammer inframerah aktif di bagian depan meriam yang memberikan ciri khas mata merah, 4 penerima peringatan laser, 2 sistem pelontar granat asap 3D6, dan sebuah sistem kendali terkomputerisasi. Shtora One memperingati kru tank ketika tank telah dikunci oleh senjata pemandu laser dan memungkinkan kru untuk memutar turret untuk menghadapi terangga. Jammer inframerah TSHU-1-7 EOCMDAS menghambat sistem panduan semi-otomatis Command to Line of Sight atau SACLOS yang digunakan oleh beberapa peluru kendali anti-tank. Granat asap dilontarkan secara otomatis setelah Shtora mendeteksi jika tank telah dikunci oleh laser musuh. Granat asap digunakan untuk menutupi tank dari pengintai laser serta sistem optik senjata musuh lainnya. Perang Rusia-Ukraina. Selama tahap Perang Donbas dalam Perang Rusia-Ukraina pada musim panas tahun 2014, unsur-unsur Brigade Senapan Motor Pengawal ke-136 Rusia yang dilengkapi dengan tank T-90A yang melakukan operasi di Oblast Luhansk, Ukraina, diidentifikasi dalam unggahan media sosial
dan lokasi foto mereka digeolokasi oleh penyelidik sumber terbuka. Selama invasi Rusia skala penuh ke Ukraina pada tahun 2022, yang dimulai pada bulan Februari 2022, pada tanggal 12 Mei, sebuah T-90 dilaporkan telah dihancurkan oleh peluncur granat anti-tank portable Carl Gustaf buatan Swedia di Kharkiv. Selama konflik ini, T-90 telah menghadapi dan dihancurkan oleh berbagai jenis rudal anti-tank, termasuk rudal serangan atas modern seperti FGM-148 Javelin buatan Amerika dan NLAW buatan Inggris Swedia. Sistem Arena belum muncul di Ukraina dan tidak jelas apakah sistem tersebut telah memenuhi harapan. Pada Januari 2024, dalam pertempuran di sekitar Stepove, 2 kendaraan tempur Bradley BFV dari Brigade Mekanisasi Terpisah ke-47 Ukraina terlibat pertempuran dengan tank T-90. Tank tersebut dilumpuhkan oleh Bradley dan awaknya melarikan diri sebelum drone FPV menghancurkan tank. Pada akhir September 2024, laporan yang didukung oleh gambar yang dibagikan di media sosial menunjukkan tank T-90M yang hancur dan tidak memiliki relik RA. Batu bata RA telah digantikan dengan batu bata konstruksi. Pada 9 Mei 2025, Blok Oryx telah mendokumentasikan bahwa Rusia telah kehilangan setidaknya 187 T-90 sejak awal invasi Rusia ke Ukraina tahun 2022 yang dikonfirmasi secara visual, termasuk 42 T-90A, diantaranya 29 hancur, 3 ditinggalkan, 10 ditangkap, 1 T-90AK ditangkap dan kemudian dihancurkan, 11 T-90S, 9 hancur, 1 ditinggalkan, 1 ditangkap, dan 134 T-90M, 80 hancur, 17 rusak, 30 ditinggalkan, 7 ditangkap. Perang Syria. Pada awal Februari 2016, pasukan Angkatan Darat Syria mulai menggunakan T-90A dalam pertempuran. Sebuah video bocor di internet yang menunjukkan sebuah T-90 selamat dari serangan langsung rudal TOW di Aleppo. Banvit RA Kontak 5 melepaskan hulu dedak TOW sebelum benturan. 2 T-90 yang dioperasikan Angkatan Darat Syria ditangkap oleh milisi HTS, sementara pejuang IS menangkap yang ketiga pada November 2017. Tank T-90 yang dioperasikan pemberontak direbut kembali oleh pasukan pemerintah Syria, sementara yang kedua dilaporkan hancur dalam pertempuran oleh T-72. 5 tank T-90 lainnya yang dioperasikan Angkatan Darat Syria hancur atau berusak secara parah, dan 4 lainnya terkena serangan menurut materi yang terekam.